penggunaannya sih secara detail belum ya, karena saya belum pernah menggunakan dan saya belum pernah lihat alatnya, paling cuma tahu dari baca-baca aja. Pas begitu pinjam ya saya baru tahu, oh ternyata inkubator itu dia tuh fungsinya untuk ini. Ternyata kalau untuk bayi yang lahirnya sekian, dia memang berguna untuk mungkin untuk ngatur suhunya atau apanya. Kami melakukannya secara KMC, secara metode kanguru dan menggunakan kardus sama lampu belajar. Ya, tentunya kami sangat senang dan kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata di balik kebutuhan untuk anak kami, Dedek Asima, ternyata Allah mudahkan ya. Allah mudahkan untuk kemudian mendapatkan inkubator, dan itu juga kami tidak dikenakan biaya seperti itu. Temen tuh sebelum saya dia udah pernah pakai, jadi saya diinfo dari dia, Mas ini ada nomornya, ini yayasan dan gratis, dia bilang. Dapat informasinya dari keponakan saya dari temennya dikasih tahu di Instagram itu ada tentang peminjaman gratis tim relawan inkubator. Dan kalau untuk inkubator gratis ini, jujur kami baru mengetahui pada saat ini. Kebetulan saat kami membutuhkan inkubator untuk anak asuh kami menge-share ya kebutuhan untuk Dedek Asima berupa inkubator. Kemudian ada salah satu donatur tetap kami dan teman kami juga, beliau berkunjung ke rumah kami. Kemudian bercerita terkait ada sebuah yayasan yang khusus menangani ataupun memberikan bantuan layanan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus prematur seperti itu. Kemudian kami diberikan kontak person oleh beliau. Alhamdulillah hari itu juga kami bisa kontak dengan Bapak Chandra. Walaupun saat itu kami belum bisa langsung mengakses inkubator itu karena posisi anak kami sedang di rumah sakit. Waktu itu lagi ada acara Kick Andy di TV, terus kebetulan kami berdua lagi nonton, terus kebetulan juga Bapak sudah resign dari pekerjaannya yang lama dan ingin mencari kesibukan karena ingin bermanfaat untuk orang lain. Jadi waktu itu kita coba-coba telepon tentang inkubator itu. Setelah itu ada tanggapan dari Jakarta dan berlanjut sampai sekarang. Dorongannya memberikan semangat, terus memberikan waktu jadi apa yang Bapak perlukan untuk keperluan inkubator itu disiapkan. Jadi nggak cuma
inkubatornya aja, bantu bersihin juga, nganter juga, semualah dibantu, ikut membantu. Waktu Bapak bekerja di bank sibuk, terus nggak kerja di bank juga sibuk, cuma sibuknya berbeda ya. Waktu kerja di bank mungkin sibuknya untuk dunia, tapi kalau untuk sekarang kesibukannya supaya lebih bermanfaat buat orang lain. Kalau lagi di rumah tuh dia tuh papa tuh ini ya kayak diam gitu ya di rumah, gak suka ngapa-ngapain ya, paling ngomongnya kalau penting-penting aja. Tapi kalau pas sudah kerja tuh dia tuh ini kayak dia senyumnya senyum ikhlas gitu. Terus kalau ngomong sama orang tuh kayak panjang lebar gitu dia sukanya. Terus dia kayak 100% dalam segala yang dia lakukan tuh pas kerja itu ya gitu. Terus ya beda. Bapak orang yang bertanggung jawab, terus komitmen dengan apa yang dia lakukan. Gara-gara dulu tuh aku kan orangnya materialistis gitu. Jadi kalau gak dapat apa-apa tuh rasanya nggak untung gitu, gak suka dulu. Soalnya tuh nggak membawa keuntungan, kayak nggak berfaedah sih dulu berpikirnya. Nggak ada bayaran, nggak dapat apa-apa. Gitu. Dari pekerjaan saya di cover, sekarang kan udah ada BPJS Kesehatan ya. Saya di cover dari kantor untuk kelahiran anak saya yang kedua. Cuman kalau untuk inkubator kan kita nggak disupport ya, nggak di cover dengan BPJS kan, karena yang di cover BPJS kan hanya persalinannya aja. Tadinya ya saya kepikiran juga, karena saya dapat info dari rumah sakit untuk sewa inkubator ini 1.500.000 per hari. Waktu itu kami diminta uang administrasi sebesar 6 juta dalam waktu 1 jam. Kalau nggak 1 jam itu nggak ada uangnya, katanya anak saya nggak akan dirawat di rumah sakit itu. Ya saat itu kami sempat panik ya, karena saat itu kami baru menemukan kasus pertama terkait dengan kebutuhan inkubator untuk anak asuh kami Dede Asima ya. Tetapi alhamdulillah masa panik itu sudah kami lewati, karena kondisi anak perkembangannya hari demi hari mengalami peningkatan kesehatan, baik dari berat badan dan kesehatan anak. Dan alhamdulillah saat anak kami pulang, kami bisa langsung menghubungi Bapak Chandra untuk mendapatkan inkubator. Seperti itu.
Pernah waktu itu saya 2 kali, anak saya yang pertama itu meninggal karena kedinginan, dan yang kedua itu prematur dan juga belum cukup umur bulannya. Waktu itu bergabung dengan relawan peminjaman inkubator gratis ini sebetulnya setelah saya hijrah dari pekerjaan saya sebelumnya, dimana sebelumnya saya bekerja di satu kantor bank, lalu saya keluar dari pekerjaan saya. Program inkubator gratis adalah satu program yang diciptakan oleh seorang profesor yang bernama Profesor Raldi Artono Kastur. Beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menciptakan inkubator yang bernama Inkubator Grassroots. Inkubator ini diciptakan untuk digunakan di rumah, sehingga dipakai apabila bayi-bayi prematur yang sudah diizinkan untuk pulang ke rumah oleh rumah sakit atau dokter bisa dipinjamkan alat inkubator ini secara gratis. Jelas berbeda. Yang pertama adalah masalah rutinitas. Kalau bekerja sebagai pegawai, semuanya sudah diatur, masuk kerja, pulang kerja, gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan, semuanya sudah diatur. Sementara kalau untuk jadi relawan, ya khususnya relawan inkubator gratis untuk bayi prematur ini, itu memang banyak menantang inisiatif dari kita sendiri. Ya, terutama misalnya bagaimana kita bisa mencari bayi-bayi yang sedang membutuhkan inkubator gratis. Kenapa? Karena memang saat ini informasi mengenai adanya peminjaman inkubator gratis belum tersebar luas ke masyarakat, sehingga kami sebagai relawan harus melakukan pencarian sendiri. Misalnya saya lakukan dengan saya datangi rumah sakit untuk mencari ada bayi-bayi prematur yang memang sedang dirawat, ya, atau datangi rumah sakit untuk memohon bantuan kepada perawat yang ada di sana untuk memberikan informasi apabila ada orang tua bayi yang membutuhkan inkubator, sehingga mereka bisa menghubungi saya. Seperti itu yang kita lakukan. Nah, mengenai jamnya sendiri memang tidak ada jam yang rutin. Jadi kita memang harus standby kapanpun, apalagi kalau kita sudah ketahui ternyata bayi sudah pulang di rumah. Kita harus segera melakukan sesuatu agar bayi setelah di rumah kondisinya tidak kedinginan. Jadi jam berapapun kita harus siap untuk mengantar inkubator tersebut. Menjadi seorang relawan jelas ada perasaan lain yang akan kita rasakan, terutama kalau berdasarkan pengalaman saya pada saat kita mengantarkan inkubator ya ke rumah orang tua bayi dan kita melihat kondisi bayinya,
Dimana pengalaman saya, bayi terkecil yang pernah saya lihat itu beratnya hanya 900 gram saja gitu ya, dengan kondisi yang sangat kecil. Dan kita juga bisa melihat kondisi lingkungan daripada rumah bayi tersebut yang sampai saat ini sebagian besar peminjam kami itu memang adalah orang yang secara ekonomi tidak berkecukupan ya. Jadi mereka sangat sederhana tempat tinggalnya. Kondisi-kondisi seperti ini terus terang membawa satu sensasi tersendiri ya, waktu kita lakukan, antara merasa bahagia dan terharu ya, bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau dalam hal kendala, sebetulnya persoalan yang sering terjadi adalah masalah akses informasi, di mana saat ini masyarakat masih terlalu awam untuk mengakses informasi ke kami, karena media yang kami lakukan juga media-media yang terbatas ya, artinya ya hanya melalui website gitu kan, SMS Center atau fanpage yang ada saja. Sementara itu kami yakin sebetulnya di luar sana banyak sekali orang yang membutuhkan alat ini gitu kan. Namun karena tidak terjadinya koneksi antara yang membutuhkan dengan kami yang bisa meminjamkan, ya, akhirnya informasi ini jadi seolah-olah terputus. Kepada masyarakat umum atau siapa saja yang mengetahui adanya program ini, kami sangat berharap untuk menyebarluaskan, baik ke saudara, ke teman, ya, kemanapun lah. Anda punya akses sosial media, silahkan sebarkan, ya. Berikan nomor telepon yang kami miliki. Anda bisa mengakses ke websitenya inkubator gratis, ya. .org.id ya, atau ke fanpage-nya peminjaman inkubator gratis. Informasi ini silakan disebarkan ya, semakin banyak orang yang mengetahui, kami sangat percaya itu akan sangat berguna. Saya cuma dari keluarga tuh cuma ngucapin banyak terima kasih lah, semoga alat yang Pak Chandra pinjamkan ini bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak ya, karena saya yakin dengan Pak Chandra info ke saya bahwa di luaran sana itu masih banyak orang yang butuh inkubator dan informasinya mungkin belum sampai ke mereka. Terima kasih buat Bapak Chandra yang telah meminjamkan inkubatornya secara gratis kepada kami, sehingga anak kami bisa hidup normal dan sehat seperti bayi-bayi yang lainnya. Semoga Bapak Chandra dan timnya senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan semoga kedepannya terus bisa memberikan pelayanan kemanfaatan kepada pihak-pihak ataupun orang-orang ataupun anak-anak yang membutuhkan, terkhusus untuk bayi-bayi yang mungkin terlahir dalam kondisi prematur seperti itu. Semoga Papa didoakan sama yang Papa bantu selama ini, semoga Papa diterima di sisinya nanti di bawah. Amin. Semoga selalu tetap jadi panutan untuk semua orang, khususnya buat anak-anak. Semoga tetap selalu jadi orang yang bermanfaat sampai kapanpun.